Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Mei 2022 pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juni 2022. Seperti biasa, di awal bulan ini kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro yang pada saat ini mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Mei 2022. Perkembangan harga indeks berbagai komoditas pada bulan Mei 2022 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64%. Artinya pada bulan Mei 2022 ini, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami kenaikan sebesar 0,64% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu April 2022. Dengan nilai inflasi sebesar 0,64% pada bulan ini, maka tingkat inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif tercatat sebesar 3,11%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan atau inflasi yang terjadi selama kurun waktu bulan Juni 2021 hingga Mei 2022 tercatat sebesar 4,90%. Sementara itu untuk Kota Bandar Lampung pada bulan Mei 2022 ini juga mengalami inflasi yaitu sebesar 0,58%. Dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 2,31% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,82%. Dari 90 kota di Indonesia yang indeks harga konsumennya dipantau, ada sebanyak 87 kota mengalami inflasi di bulan Mei 2022 ini dan hanya 3 kota yang mengalami deflasi. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 2,24%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,05%. Untuk deflasi tertinggi terjadi di Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai minus 0,21%. Kota Metro secara ranking nasional menduduki peringkat ke-48 tertinggi tingkat inflasinya pada bulan Mei ini. Sedangkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat ke-55 dari total 90 kota IHK di Indonesia. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2020, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2021, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022. Pada inflasi bulanan atau month to month, dapat dilihat bahwa pada bulan ini kembali terjadi inflasi seperti halnya kondisi 2 bulan terakhir yang tercatat sebesar 0,64%. Inflasi yang terjadi ini secara umum disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat atas barang dan jasa, seiring dengan mulai meredanya pandemi COVID-19 dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Adanya kenaikan permintaan dari masyarakat secara hukum ekonomi menggerakkan harga komoditas, khususnya bahan makanan, menjadi lebih tinggi. Selain itu, kenaikan harga pangan dunia di tingkat global sebagai dampak dari meningkatnya isu geopolitik dalam kurun waktu 2 bulan terakhir menjadi faktor eksternal yang memicu terjadinya inflasi saat ini. Selanjutnya kita lihat tren inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan pada Mei 2022 tercatat sebesar 4,90%. Angka ini berarti bahwa terjadi kenaikan harga rata-rata barang dan jasa secara umum pada kurun waktu 1 tahun ke belakang, yaitu dari Juni 2021 hingga Mei 2022, dibandingkan dengan kondisi harga pada Mei 2021
sebesar 4,90%, meningkat sedikit dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Angka inflasi tahunan pada bulan ini merupakan angka inflasi tahunan yang tertinggi yang tercatat di Kota Metro sejak November tahun 2015. Jika dikaitkan dengan target inflasi pemerintah yang ditetapkan sebesar 3% plus minus 1%, angka inflasi tahunan ini sudah melampaui batas atas target inflasi. Sehingga tentunya kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, untuk terus waspada dalam menjaga pergerakan kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Meskipun terdapat faktor-faktor eksternal yang juga menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas, seperti kenaikan harga minyak dunia dan faktor geopolitik dunia, selain faktor musiman seperti bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Mei 2022 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Mei 2022 tercatat inflasi 0,64%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita coba lihat satu persatu secara lebih detail. Yang pertama adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menjadi kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap inflasinya, terhadap terjadinya inflasi bulan ini dengan andil sebesar 0,4278% dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar 1,46%. Adapun komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komoditas bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, rokok kretek filter, dan cabai rawit. Sebaliknya, komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan harga dan menekan laju inflasi yang terjadi pada bulan ini antara lain beras, ikan dencis, ikan tongkol, cabai merah, serta minyak goreng. Selanjutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 1,54%, dan memberikan andil kepada terjadinya inflasi sebesar 0,1064%. Komoditas dominan yang memberikan andil terhadap kenaikan indeks harga pada kelompok ini adalah kenaikan harga pada komoditas sabun mandi dan shampoo. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi di bulan ini, namun angkanya tidak terlalu besar, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pengeluaran transportasi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Kemudian untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, kita lihat bahwa satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulan ini adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami penurunan harga rata-rata secara umum sebesar minus 0,05% dengan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,0027%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah komputer dan laptop atau notebook. Sementara itu kita lihat sekilas pada kolom 5. Pada kolom ini dapat diketahui bahwa inflasi tahunan di bulan Mei tercatat sebesar 4,90%. Kelompok yang mengalami inflasi tahunan terbesar dicatat oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,50%. Artinya, secara umum, harga rata-rata komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada saat ini lebih mahal 9,5% dibandingkan harga pada tahun lalu. Komoditas yang mendorong terjadinya inflasi tahunan ini antara lain minyak goreng, ayam hidup, ikan dencis, dan buncis. Selanjutnya, kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi maupun deflasi di bulan Mei 2022.
Komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, rokok kretek filter, cabai rawit, sabun mandi, sampo, semen, terong, sabun deterjen bubuk atau cair. Kemudian untuk komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah beras, baja ringan, ikan dencis, ikan tongkol, telur puyuh, cabai merah, jagung manis, cabai hijau, ayam hidup, dan minyak goreng. Sekarang kita lihat untuk Pulau Sumatera. Dari 24 kota inflasi di Pulau Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi pada bulan Mei 2022 ini. Untuk kota metro sendiri menduduki peringkat ke-20 dari 24 kota pantauan di Pulau Sumatera, sedangkan kota Bandar Lampung menduduki peringkat ke-22. Kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dicatat oleh Kota Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 2,24%. Demikian Bapak Ibu informasi terkait inflasi bulan Mei 2022 untuk Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh atau didownload melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan tertulis ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.